Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan wa karrama habibahu bi inzalil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dzawil ulumi wal ihtifan. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pencinta Allah, pencinta Rasulullah, pencinta Al-Quran, pencinta Quran surat Al-Waqiah, pencinta Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, di pagi hari yang indah, di pagi hari minggu yang sumringah, di pagi hari Ahad yang penuh dengan berkah, di pagi hari yang wajahnya ceria dan penuh dengan aneka kegembiraan yang terpancar dari santriwan-santriwati pondok pesantren Bapak Rahman, di mana pada hari ini adalah hari Ramadan yang ke-20. Hari ini adalah hari penutupan kajian kuliah subuh tafsir Quran surat Al-Waqiah untuk kelas 7, 8, 9, 10, 11. Dari kelas 12 masih terus ada kajian hingga tanggal 6 Mei. Berarti masih ada waktu berapa hari lagi? 3 atau 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan, jasmani kuat sehingga akan maksimal di dalam melaksanakan, maksimal dan optimal di dalam melaksanakan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sama-sama memahami Ramadan, kewajibannya adalah siang hari puasa dengan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, badan sehat, jasmani, sehingga akan tetap sempurna dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa sebagai aplikasi dari rukun Islam yang rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima menunaikan ibadah haji apabila mampu. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Banyak sehat semua. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang meriang-meriang. Badan sehat semua. Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kalian sehat semuanya, menandakan berarti kalian mampu menjaga diri, mampu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS terus dijaga baik di pesantren maupun nanti di rumah. Agar kalian tetap maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua juga sehat afiat sehat rohani, agar kita istiqomah di dalam melaksanakan
Setiap pagi kita mengadakan kajian tafsir Quran Surat Al-Waqiah. Dan ini akan menjadi fokus dan spesialisasi pondok pesantren. Insya Allah kajian Al-Waqiah ini tidak akan dilepaskan setiap tahunnya dan akan terus diperkaya, baik Bapak sendiri selaku membaca kitab akan perkaya diri insya Allah dengan beberapa literatur, sehingga nanti akan komprehensif di dalam menyampaikan kajian-kajiannya, dan juga nanti akan ada khusus atau kekhasan dari pesantren ini, yaitu khusus kajian Quran Surat Al-Waqiah. Jadi kalau sudah mapan dengan literatur yang cukup komprehensif, ditambah lagi akan dibukukan mungkin penjelasan-penjelasannya. Setelah dirasa sempurna, kita akan baru beralih kepada Quran surat yang lain, yaitu Quran Surat Ar-Rahman. Sehingga nanti setiap hari, setiap waktunya kita akan terus mendapatkan informasi-informasi yang terkini terkait dengan firman Allah, kalamullah, Al-Quran yang kita baca, sehingga kita memahami arti, maksud, dan menjadi panduan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita kembali lagi di Ramadan yang ke-20, mengkaji Quran Surat Al-Waqiah. Namun sebelumnya, kajian ini adalah didasarkan pada thariqah muqaranah atau metode perbandingan antara 3 kitab tafsir, yaitu kitab At-Tashil li Ulum Tanzil karangan Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Juz'i Al
Selanjutnya adalah mana? Walahmi thairim mimma yashtahu. Masih penjelasan terkait walahmi thairim mimma yashtahu. Walahmi thairin, dan daging burung, mimma, dari burung, yashtahun, yang mereka inginkan. Walahmi thairim mimma yashtahun, dan daging burung dari burung yang mereka inginkan. Ada kisah yang menarik ini pada kitab Hasyiah As-Sawi. Warada anna fil jannati thairan. Ada sebuah keterangan di surga itu nanti ada seekor burung. Warada inna fil jannati thairan. Di dalam surga nanti ada seekor burung, mitla a'naqil bukhti, yang mana ukurannya sebesar leher onta. Burung besarnya sebesar leher onta. Ta'tufu ala yadi waliyillah, di mana burung yang sebesar leher onta itu ta'tufu melingkari, mengitari, ta'tufu melingkari, mengitari, ala yadi waliyillah, di atas tangan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau jauh-jauh seperti kalian main burung apa yang burung dara. Dia selalu berada melingkari tangan pemiliknya. Wa yaqulu ahaduha, burung-burung yang berterbangan dan melingkari tangan-tangan kekasih Allah. Wa yaqulu, maka berkata ahaduha, salah satu dari burung itu, ya waliyallah, hai kekasih Allah, ru'itu fi birwajin tahtal arsy, saya dikandangin. Apa dikandangin? Iya, maksud dikandangin itu dirumahkan, saya dirawat gitu ya. Fi mirwajin, di kandang, tahtal arsy, di bawah arsy. Saya disimpan di kandang di bawah arsy. Wasaribtu min uyunit tasnim, dan saya selalu minum dari mata air yang mengalir. Fakul, wahai Tuhan kekasih Allah, fakul minni, makanlah aku. Fala yazalna yaftakharna baina yadayhi. Fakul, makanlah wahai Tuhan kekasih Allah, minni, dariku, dari jenisku, dari dagingku, silahkan makan, nikmati aku. Fala yazalna yaftakharna baina yadayhi hatta yafturu ala qalbihi aqlu ahadina. Fala yazalna yaftakharna, maka tidak pernah berhenti-henti itu burung yang mengitari tangan-tangan kekasih Allah itu merasakan kebanggaan. Yaftakharna, berbangga, baina yadayhi, berada di kedua tangannya kekasih Allah. Gak kemana-mana ya. Pengennya nempel terus dengan kekasih Allah, pengennya dekat terus dengan kekasih Allah. Kalau orang bangga, kalau orang ngefans ya, seperti kita ngefans terhadap artis, maka rasanya kita tidak mau jauh-jauh
Begitu juga burung-burung yang ada di surga tidak mau jauh-jauh dari tangan-tangan kekasih Allah. Sehingga ada rasa pede di hati burung itu. Hatta yakhdura ala qalbihi aqlu ahadiha. Sehingga jangan-jangan nanti salah satu dari kekasih Allah akan memakannya. Hatta yakhdura ala qalbihi aqlu ahadiha. Fayakhilu baina yadayhi. Kemudian begitu ada hasrat ingin memakan burung, baru ada rasa terbersit dalam hatinya, hatta yakhdura, sehingga terbersit dalam hatinya ingin memakan salah satu burung. Kayaknya enak nih burung. Begitu baru ngomong kayaknya enak, fayakhilu, maka kemudian burung itu langsung klepek-klepek baina yadayhi, di depan kedua tangannya, ala alwanin mukhtalifatin, dengan bermacam-macam masakan burung yang aneka ragam. Baru terbersit hatinya, kayaknya enak nih memakan salah satu dari burung surga. Baru terbersit hatinya, itu sudah burung itu sudah menjadi makanan yang aneka, makanan yang begitu lezat. Fayaqulu minha ma arada. Lalu kekasih Allah itu makan dari jenis burung yang tadi. Fa idza syabi'a, apabila kenyang, kalau sudah makan kenyang, maka tajamma'a idhamu thair, maka tulang-tulangnya akan mengumpul kembali. Yang tadi dimakan oleh tuannya berserakan di mana-mana, itu nanti setelah berserakan tulangnya itu kumpul sendiri, bersatu kembali. Kemudian fatara, dan terbang lagi menjadi burung kembali. Itulah keberadaan burung-burung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha dahsyat ya. Kalian di dunia ya, kalaupun pengen minta burung harus berburu burung. Itu pun belum tentu dapat. Setelah dapat harus potong dulu. Belum tentu dia langsung mati. Mungkin bisa terbang lagi. Setelah mati harus diolah dulu. Setelah diolah harus dimasak. Belum tentu masakannya enak. Ya. Nah, ini berbeda dengan burung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kenyang makan daging burung, sisa-sisa tulang yang kita buang, ternyata mereka mengumpul kembali, bersatu kembali, dan terbang. Fatara yar'a fil jannah haitsu sya'a. Kemudian akhirnya terbang dan kembali lagi ke surga, ke ke tempat sangkarnya di mana mereka inginkan. Faqala Umar, ya Rasulullah, akhirnya Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha lana'imatun, qala akiluha an'am minha. Ya Rasulullah, sepertinya burung itu menikmatkan ya Allah, membuat nikmat. Qala, kata Rasulullah, akiluha an'am. Bukan hanya burung yang membuat nikmat, tapi yang memakannya itu juga merasakan lebih nikmat daripada rasa burungnya. Jadi ada double kenikmatan. Ketika kalian menikmati masakan burung di dunia, akan tergantung terhadap enak atau tidaknya masakan burung. Tetapi di surga tidak hanya tergantung kepada masakan burungnya, tetapi terhadap orang yang menikmatinya itu ditambah kenikmatannya, sehingga kenikmatannya akan akan 2 kali lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, yaqtulu ala qalbihi lahmu tayr fayasiru baina yadayhi ma ala ma yastahi. Kata sahabat Ibnu Abbas, ketika seseorang terbersit hatinya
yakhduru ala qalbihi, terlintas dalam hatinya ingin makan burung, ya, fayasiru baina yadayhi ala ma yastahi. Belum tercipta saya ingin makan burung, belum selesai ngomong rung, ya, belum selesai ngomong rung, itu daging burungnya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita semua terbersih dalam hatinya pengen burung goreng dengan aneka goreng burung. Pengen pepes burung, aneka pepes burung. Dengan panggang, dengan semur, dengan macam-macam. Nah, itu akan langsung ada di hadapan kita. Au yaqau ala safha, ya, atau langsung makanan yang kita ciptakan dalam hati itu ternyata sudah ada di hadapan piring kita. Subhanallah, betapa nikmatnya balasan Allah bagi ashabul yamin dan as-sabiqunal muqarrabun atau as-sabiqunal awwalun. Fayaqulu minha ma yastahi tsumma yati. Kemudian kita makan burung yang tadi terbersit dalam hati. Setelah makan, kemudian burung itu menjadi burung lagi dan terbang kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan burung, ya, yang Allah berikan fasilitas bagi orang-orang yang berada di surga karena mereka tergolong ashabul yamin dan as-sabiqunal awwalun. Kita akan lanjutkan fasilitas apa saja selain daging burung, ya. Wa hurun 'ain. Iya benar. Wa hurun 'ain. Wa fakihah belum. Buah-buahan sudah belum? Oh, lewat ya? Wa fakihatin mimma yatakhayyaru. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru. Sebelum daging burung ada wa fakihatin mimma yatakhayyaru. Wa fakihatin dan buah-buahan. Wa fakihatin dan buah-buahan, mimma dari buah-buahan, yatakhayyaruna halnya memilih siapa mereka menghuni surga. Buah-buahan dari buah-buahan yang mereka pilih. Kila dikatakan yang dimaksud dengan memilih itu apa? Yatakhayyaruna ma sya'u likathratiha. Yatakhayyaruna halnya memilih siapa mereka ma sya'u pada buah-buahan yang mereka inginkan likathratiha karena banyaknya buah-buahan. Begitu banyak buah-buahan, mereka tinggal memilih mana yang mereka suka. Mana buah-buahan yang mereka inginkan. Mana buah-buahan yang mereka dianggap berselera untuk memakan. Waqila mukhayyaratun mardiyah, pilihan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fakihatin mimma yatakhayyar. Wa hurun 'ain, ya. Wala bi ghairi mimma yastahun. Baru wa hurun 'ain. Wa hurun 'ain, wa hurun 'ain. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa hurun 'ain. Wa hurun dan bidadari. Wa hurun 'ain dan bidadari. 'Ainun yang indah matanya. Dan bidadari yang indah matanya. Qadimna, kami mendahulukan maknanya hurun 'ain. Kami sudah menjelaskan makna hurun 'ain
quri'a birraf'i, wa quri'a dan dibaca apa hurun birraf'i dengan dibaca rafa. Hurun, tidak hurin, tidak huron, tapi hurun. Ala taqdirin fiha hurun aw aqfun ala dhamir. Ala taqdiri fiha hurun, atas perkiraan ada tambahan kalimat fiha hurun. Fiha itu di dalam surga, jannatun na'im, hurun ada bidadari. Kenapa dibaca hurun? Karena ada kata yang dibuang, yaitu fiha hurun. Jadi fiha menjadi khabar mubtada muakhar muqaddam, dan hurun menjadi mubtada muakhar, khabar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Fiha di dalam surga, hurun bermula bidadari. Dibaca rafa juga atfun ala dhamir, atau terhubung ala dhamir pada dhamir, ala fi muttaqiina pada lafaz muttaqiina. Muttaqiina yang santai, ya. Siapa yang santai? Yaitu para penghuni surga dan juga bidadari. Au ala wildan, atau atofnya terhubungkan dengan wildan. Wildanum mukhalladun, berarti selain wildan juga ada bidadari. Ada lagi apabila dibaca khafat, dibaca kasrah hurin ain, maka berarti atfun alal makna, ka'annahu qala yun'amuna bihada kulluhu bihada kullihi wa bihurin ain. Dibaca kasrah hurin ain itu atas arti yang tersimpan, ka'annahu sepertinya Allah qala itu berfirman, yun'amuna diberikan nikmat siapa penghuni surga, bihada kullihi dengan ini semuanya, ya, wa bihurin ain dan dengan bidadari yang indah matanya. Wakila dan dikatakan juga khafdun atau khufidu al jiwari, dibaca kasrah karena berdampingan, ya, karena berdampingan atau wa bihurin in, dan berdampingan dengan bidadari yang matanya indah. Bagaimana gambaran bidadari itu, dan kenapa yang disebutkan itu matanya? Hurun ain, yang dikatakan ain adalah syadidatu sawadil uyun, begitu sangat hitam matanya, hitam matanya hitam gitu. Mata kan ada dua warna, ada putih dan ada hitam. Maka ketika melihat bidadari, bagian mata yang hitamnya itu hitam sekali. Syadidatu sawadil ain, sangat hitam matanya, bukan hitam semua, ya, atau bukan putih semua, tapi hitam matanya itu sangat hitam. Gitu. Bagian hitam matanya itu sangat hitam. Seperti kalian kalau lihat anak kecil yang matanya bening, ya, putihnya, yang warna putihnya putih, warna hitamnya hitam, maka indah, ya.
Beda dengan kalau sudah agak dewasa dikit, mata yang putihnya ada merah-merahnya, ya. Hitamnya udah mulai kelabu-kelabu, ada putih-putihnya. Itu sudah tidak indah lagi. Makanya dikatakan indah apabila matanya itu hitamnya benar-benar hitam, putihnya benar-benar putih. Hada min jumlatin tafsiril ain. Nah, ini diantara beberapa jumlah menafsirkan ain. Jadi urun ain, bidadari yang matanya benar-benar hitam, warna hitam. Warna hitam matanya benar-benar hitam. Kalau akharahu ba'dahu lakana awdah. Padahal yang lebih jelas itu kalau dibalik wa ainun hurun dan mata wa ainu hurin dan mata bidadari. Nah, itu akan lebih jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalik wa hurun ain, bidadari yang matanya indah. Fal ain syadidatu sawadil uyun ma'a si'atiha. Mata bidadari itu hitamnya sangat pekat dan ma'asiatiha belok. Matanya belok agak lebar. Ada yang matanya lebih belok ini. Agak lebar. Kemudian itu bidadari dari sisi matanya, ya. Bagaimana deskripsi dari badannya? Wa ammal hur faqila huwa bayadu ajsadihinna. Bidadari itu dikatakan dalam sebuah keterangan huwa bayadu ajsadihinna. Kulitnya paling putih-putihnya kulit. Waqila huwa shiddatu bayadil ain. Ada yang mengatakan lagi hur adalah karena badannya yang putih, kulitnya yang putih, ya. Atau putih-putih matanya yang sangat putih. Hurul ain. Jadi perpaduan antara dua, ya. Hur dari sisi kulitnya yang putih, ain dari sisi matanya yang hitam, warna hitam matanya sangat pekat hitam. Atau penafsirannya adalah hur putih, warna matanya begitu putih dan hitam warna matanya begitu hitam. Hurun ain. Sehingga ketika melihat ditambah belok itu belorok-beloroknya akan terasa indah. Ya kan? Ada yang belok di sini Pak? Ada ya? Oke, kita lanjut. Lalu bidadari itu perhiasannya seperti apa? Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Gambarannya bidadari yang indah itu seperti apa? Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka seperti amsali, bagaikan perumpamaan seperti perumpamaan al-lu'lu'. Apa itu al-lu'lu'? Apa itu lu'lu'? Lu'lu' itu mutiara. Lu'lu' itu mutiara. Sebetulnya tulisannya lu'lu', tapi karena orang Indonesia lulu.
Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti amsali perumpamaan al-lu'lu' mutiara, batu mutiara. Mutiara itu lebih mahal dari emas. Mutiara lebih mahal dari mutiara. Karena tidak biasa. Kalau emas mungkin semua orang akan banyak memiliki. Mutiara jarang orang memiliki. Ka'amsalil lu'lu', seperti perumpamaan mutiara al-maknun. Al-maknun yang tersimpan baik. Al-maknun yang tersimpan. Subbihunna, bidadari-bidadari itu diumpamakan. Subbihunna, perempuan bidadari-bidadari itu diperumpamakan bil lu'lu'i, dengan batu mutiara. Dalam hal apanya? Fil bayadi, dalam hal putihnya. Putihnya seperti mutiara. Mutiara, kalian pernah lihat mutiara? Mungkin lihat mutiara-mutiaraan ya. Warnanya apa mutiara? Putih. Dan itulah gambaran dari bidadari. Kalau pengen punya warna kulit seperti mutiara, putih, glowing, bercahaya, memantulkan cahaya. Setiap orang melihat akan silomen, termasuk Superman, dia akan silomen. Ada bidadari. Wa wasfuhu bil maknun li'annahu ab'adu an taghyiri husnihi wa sa'altu wa sa'alat Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha tashbih faqala safa'uhunna ka safa'id durri fil asdafil ladzi la tamassuhul aidi. Wawastuhu, dan sifat bidadari bil maknun, disifatinya bidadari bil maknun dengan disimpan. Bil maknun, disimpan, ditutupin. Itu li'annahu, karena sesungguhnya bidadari aba'an, jauh antagiri husnihi, dari berubah keindahannya. Jadi tidak akan mungkin berubah keindahan dan kecantikannya. Tidak akan kena radiasi cahaya, debu, matanya tetap indah, tidak ada merah-merahnya, tidak ada bintik-bintik merah pada kulit-kulitnya, tidak ada goresan-goresan, tidak ada debu yang akan menempel. Jadi terlindungi maknun. Untuk tetap tidak berubah dari sisi keindahan dan kecantikannya bidadari. Kalau kita dengan istilah dipingit, ya, dipingit, kalian tidak keluar kemana-mana agar tidak terkena sinar matahari, tidak terkena debu, tidak terkena lain-lain. Tapi bidadari itu akan otomatis, yaitu ada penjaganya, ada yang bisa melindungi dari sengatan matahari. Apa istilahnya itu? Kalau produk-produk bedak itu apa itu? Moisturizing, lain itu apa? Jangan menyebut merek, jangan. Karena kita belum ada endorsement-nya, tidak ada iklannya. Ya. Ada
tetap bercahaya. Wasa'alat Ummu Salamah, satu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Wasa'alat, dan bertanya Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah Rasulullah pada Rasulullah, an hadzal tasbih, dari ini perumpamaan. Dari perumpamaan bidadari ka'amsalil lu'lu'il maknun, Ummu Salamah tertarik bertanya, kok bisa diibaratkan seperti mutiara yang tersimpan dengan rapih? Itu maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah, sofa uhunna ka sofa iddur. Sofa uhunna, bening glowingnya bidadari, kasofa iduri, seperti bercahayanya, seperti beningnya, seperti putihnya, seperti bersihnya mutiara, intan mutiara. Ini adalah dambaan para banas ini ya. Pengen punya kulit yang indah, mata yang indah ya. Ini semua dambaan dari banas. Begitu juga badan juga sama juga, pengen punya kulit yang bersih, mata yang indah, ya, wajah yang glowing, wajahnya tidak lecek, yang harus disetrika, wajahnya tidak dekil yang harus digiles, wajahnya tidak keradak yang harus diamplas. Semuanya sama, mendambakan hal-hal yang sebagaimana disifati terhadap bidadari, apalagi wanita. Makanya para wanita, para banas, para ibu-ibu, para mahajawati dimanapun akan selalu mengupayakan dengan berbagai macam treatmentnya, ya, dengan mengunjungi dokter-dokter kecantikan agar tetap wajahnya terjaga dengan baik, kecantikannya agar bisa terjaga dengan baik. Sofa uhunna, kata Rasulullah, bersihnya bidadari, beningnya bidadari, indahnya bidadari, glowingnya bidadari, kasofa idurri fil asdafil ladzi la tamassuhul aidi, seperti beningnya mutiara fil asdaf, di dalam kotak tempat, alladzi la tamussuhu al aidi, yang tidak terjamah oleh tangan-tangan. Jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena apa? Karena takut tergores. Itulah bidadari. Tapi kalau bidadari di surga disiapkan untuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalian pengen dapat bidadarinya? Pengen ya? Lalu kalau perempuannya nanti dapat bidadari apa dapat bidadari? Kalau laki-lakinya dapat bidadari, kalau perempuannya dapat bidadara atau dapat bidadari juga? Masa jeruk makan jeruk? Dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Maghfurlah Ki Mukhtar Bapak Ciwaringin Cirebon, Bapak mengutip penjelasannya begini. Ketika seorang laki-laki mendapatkan banyak bidadari, dalam keterangan ada yang mengatakan bahwa satu orang laki-laki akan mendapatkan bidadari 70.000 bidadari. 70.000 bidadari.
menjadi pengusaha bebek. Kalau suaminya punya bebek 1, istrinya senang tidak? Kalau 2, 3, 4, 1000 baru senang. 70.000 bebek, maka begitulah keadaan istri nanti di surga. Semakin suaminya punya 70 bidadari, sama dengan bayangan kita atau logika di dunia, dia punya 70.000 bebek. Semakin banyak bidadari, semakin senang itu istri. Jadi itu logikanya tentang bidadari untuk laki-laki dan bidadari untuk perempuan. Apa al-maknun? Al-maknun adalah al-mastur, yang ditutupi. Yang ditutupi fisodapi, di dalam kotak, tempat, lam tamussa hu al-aidi, yang tidak tersentuh oleh tangan, tidak terkena sinar matahari, wal hawa, dan tidak tercampur, terkontaminasi oleh udara. Jadi tetap dia akan steril, ya, bidadari akan steril. Waruya annahu warada fil jannati fa yaquluna ma hadza fa yuqalu sadru awra'a dhahikat fi wajhi zawjiha. Ruya diriwayatkan annahu yasta'u nurun fil jannah. Diriwayatkan ada cahaya yang naik, ya, di dalam surga. Ada cahaya yang naik di dalam surga. Fayaquluna, penghuni surga bertanya, itu cahaya apa? Mahada, cahaya apa itu? Kok bisa naik ke atas cahayanya? Fayuqalu thabru awra'a dhahikat fi wajhi zawjiha. Oh, itu adalah apa ini? Lak-lakan. Apa itu lak-lakan? Tenggorokan bidadari yang tertawa di hadapan wajah pasangannya. Jadi ketika bidadari tertawa, itu cahayanya ke atas. Dahsyatnya bidadari. Waruwiya annal hawra idza masyat yasma'u taqdisal khalakhili min saqiha. Dan apabila diriwayatkan juga, apabila bidadari itu berjalan, bidadari itu jalan, masyat, jalan kaki, yusma'u taqdisul khalakhili, maka akan terdengar gemerincing gelang kakinya. Kayak India, kayak penyanyi India. Min saqiha, dari betisnya pakai apa namanya? Betisnya pakai gelang kaki. Kemudian dia berjalan, maka akan terdengar gemerincing gelang kakinya. Wa tamjidul aswirati min sa'idaiha, dan akan terdengar gemerincing juga gelang dari lengan, kedua lengannya ada gelang-gelangnya, ya. Gelang apa? Yang bunyi itu berarti krek-krek roncong, keroncong, gelang keroncong, ya. Gelang keroncong. Wa aqdul yaquti fi nahriha, dan terdengar suara gemerincing kalung yang ada di lehernya bidadari. Berarti kalung keroncong juga. Wa fi rijlaiha, dan di kakinya bidadari, kedua kakinya bidadari ada na'lani, dua sendal. Min zahabin, dari emas. Sendalnya dari emas. Sirahuhuma
Sendal itu min lu'lu, dari lulu. Sendalnya dari lulu. Emas, talinya itu terbuat dari lu'lu. Intan yasihoni bitasbih, yang bersuara, suaranya mengeluarkan suara tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Si bidadari kalau jalan ya memakai sandal yang terbuat dari emas, talinya terbuat dari lulu, intan, dan kedua sandalnya itu mengeluarkan suara yasihoni dengan suara tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Surga ini, kenikmatan ini adalah akan diberikan kepada siapa? Kepada